semua, kita akan belajar tentang teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Digunakan untuk apa saja? Bedanya dengan teks lain apa ya? Mari kita belajar dengan semangat untuk mengetahui hal baru ini. Pasti di dalam otak kalian menimbang-nimbang, penting gak sih memahami teks eksposisi? Apa pentingnya belajar teks eksposisi? Sebenarnya belajar bahasa Indonesia sangat mendukung mapel yang lain loh. Contohnya, kemarin kita sudah belajar mengenai teks laporan observasi yang akan sangat berguna nanti ketika kalian melakukan pengamatan dan penelitian. Misalnya membuat karya ilmiah, laporan, dan sebagainya. Contoh nyatanya ya, misalnya kalian sebagai anak IPS diperintahkan guru sejarah untuk melakukan observasi situs sejarah Watu Sangan. Tahu Watu Sangan? Itu loh yang dekat sama Mejagung itu. Nah, pengamatan itu bakalan kamu tulis dalam bentuk teks laporan observasi. Jadi kalau kalian mau jadi peneliti, kalian harus bisa nih membuat tes laporan observasi. Mau jadi detektif juga harus bikin laporan observasi. Nah, sekarang cobalah jawab untuk apa sih seseorang harus mempelajari dan bisa membuat tes eksposisi? Mari kita jawab pertanyaan pertama ini. Teks eksposisi termasuk genre teks berargumen, jadi berargumen untuk memberi sudut pandang dan pendapat namun didasari oleh fakta. Digunakan untuk meyakinkan atau mempengaruhi tanpa menggurui. Maksudnya, tidak mengajak orang, namun mempengaruhi. Yang dimaksud adalah untuk menyadarkan orang tersebut. Sederhananya seperti ini. Jangan membuang sampah sembarangan. Kata ini kan mengajak, malah menyuruh. Bedakan dengan banjir dan tanah tidak subur. Menjelaskan bahwa bumi kita telah menyimpan banyak sampah. Ini kan kalimat yang menyadarkan. Ada fakta bahwa banjir dan tanah tidak subur. Nah, opininya itu adalah menjelaskan bahwa bumi kita telah menyimpan banyak sampah. Nah, itulah teks eksposisi. Tanpa harus menggurui, tapi menyadarkan bahwa bumi kita sudah menyimpan banyak sampah dan orang-orang seharusnya tidak membuang sampah sembarangan. Nah, teks eksposisi ini kemarin Ibu tanyakan untuk apa sih? Membuat karya apa sih? Nah, teks eksposisi ini digunakan untuk membuat iklan dalam perkuliahan, ceramah atau pidato, termasuk pidato debat ya, editorial nanti dipelajari di kelas 2 atau 3. Surat pembaca, artikel koran atau majalah, serta berita. Nah, kalian pasti nanti akan membuat artikel juga, jadi pastikan kalian memahami tentang teks eksposisi. Kita lanjut. Jadi, kamu mau jadi wartawan, siswa, guru, dosen, pengusaha, dan pekerjaan lain, belajar teks eksposisi akan mempermudah jalanmu. Karena ini sangat berguna. Intinya, ketika kamu memberikan opini harus ada fakta. Inilah yang difokuskan oleh teks eksposisi. Jadi omongan kamu tidak cuma omongan doang yang kosong, tetapi ada faktanya sehingga orang lain tidak akan sulit mendebatnya. Ini juga akan mengajari kalian tentang berpikir kritis. Ya, untuk lebih jelasnya, apa itu teks eksposisi? Apakah itu teks eksposisi? Teks eksposisi merupakan teks yang berisi pendapat atau pemikiran penulis untuk menyampaikan sebuah informasi berdasarkan fakta dan tanpa disertai dengan ajakan. Jadi ketika menulis teks eksposisi, kamu akan menyampaikan pendapat
atau opini kamu yang memberikan informasi kepada pembaca. Pendapat itu didasari oleh fakta tanpa ajakan. Jadi ada fakta dan opini di dalam teks eksposisi, tapi ingat opini harus bersifat objektif. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita ketahui ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama adalah bersifat informatif atau memberikan informasi kepada pembaca. Yang kedua adalah membuat opini atau pendapat penulis terhadap suatu masalah berdasarkan fakta yang telah diuraikan sebelumnya. Jadi pendapat kamu itu didasarkan oleh fakta. Atau kamu bilang fakta terlebih dahulu lalu kamu berpendapat terhadap fakta tersebut. Yang ketiga adalah bersifat objektif tanpa ajakan. Yang keempat adalah uraian bersifat logis atau tidak boleh mengada-ngada. Pakai logika. Yang kelima adalah digali dengan analisis. Kamu harus menganalisis topik masalah dengan fakta dan opini kamu. Ini bakal membuat kamu belajar berpikir kritis. Yang keenam adalah menggunakan pola sebab dan akibat. Jadi kenapa hal ini terjadi? Pasti ada sebab dan akibatnya. Contohnya, orang-orang membuang sampah sembarangan akibatnya banjir. Gitu. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, kalian pasti sering mendengar tentang pola berpikir objektif dan subjektif. Ini penting banget kamu ketahui karena setiap teks memiliki pola berpikir yang berbeda. Kalau teks eksposisi bersifat objektif ya. Subjektif berpendapat dengan memandang sesuatu berdasarkan perasaan. Jadi, contohnya kenapa kamu suka sayur? Karena enak. Itu kan perasaan. Ini menurut perasaan kamu. Kalau sayurnya itu enak. Padahal tidak semua orang bilang sayur itu enak. Jadi tidak bisa dibuktikan. Bedakan dengan objektif. Berdasarkan pendapat kamu berdasarkan fakta. Dengan pertanyaannya sama, kenapa kamu suka sayuran? Jawabannya adalah karena sayur memiliki banyak manfaat, mulai vitamin, serat, dan banyak lagi. Karena itu sayur sangat baik untuk tubuh manusia. Kalimat itu tidak menggurui atau mengajak orang untuk makan sayur, tapi memberikan informasi kepada pembaca manfaat sayur yang memberikan kesadaran kepada pembaca pentingnya makan sayur, dan itu bersifat objektif, berdasarkan fakta. Bisa dibedakan ya? Nah, lalu kalau dilihat dari ciri-ciri teks eksposisi, apakah esai yang kalian baca kemarin termasuk teks eksposisi? Oke, mari kita bahas. Tapi sebelum itu, kamu harus tahu struktur teks eksposisi. Sudah ada di LKS? Sudahkah kalian membaca? Oke, kita bahas ya. Struktur teks eksposisi ada 3 nih. Yang pertama adalah tesis, yang kedua argumentasi, yang ketiga adalah penegasan ulang. Pertama tesis ya, garis besar topik utama yang akan dibahas secara mendetail atau sederhana. Atau bisa disebut latar belakang kenapa penulis mengangkat topik itu. Nah, ini adalah satu paragraf. Jadi latar belakang kamu mengambil topik itu. Dijelaskan lewat tesis. Nah, di latar belakang ini harus ada fakta dan opininya kamu. Kenapa kamu memberikan topik ini untuk dianalisis. Lalu yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi itu berisi gagasan atau pendapat penulis yang didasari oleh fakta dan data akurat. Nah, data akurat ini berupa fakta-fakta ya. Nah, argumentasi ini harus mendukung tesis nih, jadi menjelaskan tentang tesisnya. Argumentasi ini tentu saja beberapa paragraf karena untuk menjelaskan lebih detail tentang tesisnya. Lalu yang kedua ada yang terakhir, maksudnya ketiga, penegasan ulang, yaitu berisi simpulan dari argumentasi untuk menegaskan tesis tanpa ajakan. Jadi
Setelah argumentasi itu dijabarkan, beberapa paragraf harus ditegaskan ulang bahwa argumentasi ini sangat mendukung tesis. Gitu. Mari kita analisis esai yang kemarin ya. Oke, kita analisis ya. Ini adalah salah satu judul dari esai yang ada di mojok.co. Apa itu hidayah sampai muslim harus memintanya 17 kali sehari. Jadi sebenarnya semua esai itu memiliki ciri yang sama. Apakah itu termasuk tes eksposisi? Kita lihat dulu. Di tesisnya, apakah ada opini dan fakta? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa satu paragraf di awal itu adalah tesis, namun lebih fokus ke pendapat dari penulis. Jadi bukan sebagai tidak objektif, lebih ke sudut pandang penulis atau perasaan penulis tentang rasa takut nih. Jelas kan ada rasa takut di sini. Jadi itu lebih ke perasaan atau subjektivitas dari penulis tersebut. Ini ciri yang tidak termasuk dari tes eksposisi. Dari isinya pun banyak lebih ke subjektif. Ada saya. Berarti kan itu kan subjektif ya. Nah, ciri subjektif biasanya menggunakan kata saya. Subjektif itu perasaan. Bedanya dengan objektif. Nah, di sini memang ada fakta-fakta, tetapi penulis esai tidak didasari dulu oleh faktanya. Jadi lebih fokus kepada opininya dia, subjektivitas dia. Jadi tidak didasari oleh fakta. Karena seharusnya kalau tes eksposisi itu, fakta itu lah yang menjadi latar belakang dari opini penulis. Nah, ini beda ya. Kita lihat terakhir kita lihat dari penegasan ulang. Apakah ada ajakan di situ atau tidak? Nah, di bagian terakhir ya. Itulah mengapa kita dianjurkan untuk meminta hidayah setiap saat, termasuk ketika mengakhiri suatu ceramah atau tulisan. Jadi jangan heran kalau saya menutup tulisan ini dengan kalimat begini. Nah, di situ kan jelas bahwa dia mengajak atau menganjurkan tentang hal tersebut ya. Suatu ceramah atau tulisan. Nah, ini tapi kurang menegaskan dari apa yang dia katakan tentang majalah kan di awal. Jadi ini bukan termasuk tes eksposisi. Esai itu ternyata termasuk teks prosa. Jadi lebih ke prosa itu sastra. Ini bukan ke ilmiah. Begitu ya. Oke, terima kasih. Kita cukupkan materi hari ini seperti ini dulu. Nanti kita lanjut ke bab selanjutnya. Bukan bab, tapi materi selanjutnya tentang teks eksposisi, agar kalian bisa memahami lebih baik tentang teks eksposisi. Terima kasih, sampai jumpa kembali.